wali semua. Ya mohon maaf, karena beliau raja wali. Kan gitu. Bukan wali, tapi rajanya wali, ya raja wali. Jadi kenapa? Nah, makanya ini kunci nih. Bicara ilmu di atas langit ada langit. Ya itu, ada wali, ada para wali. Makanya saya bilang, ada raja wali. Makanya saya bilang, tanggung kalau bicara ilmu wali. Apalagi ilmu jin, apalagi ilmu khodam, ilmu Allah, ilmu Tuhan, ilmu kesejatian, ilmu manunggaling kawulolan Gusti. Cari mursyid, insya Allah banyak nih, insya Allah banyak orang-orang yang akan dipertemukan di sini dengan mursyidnya. Nanti beliau itu yang akan mempersatukan atau mengarahkan untuk bertemu sakti nasi. Ya minimal gini deh, minimal tidak menjadi pengikut tapi jadi umatnya gitu. Karena kalau pengikut itu pasukan, ya. Kalau umat ya kita ini sebagai umat yang istilahnya itu akan dimakmurkan. Gitu. Jadi pasti tahu kan apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Dan apa yang disampaikan oleh sosok Prabu Joyoboyo itu bukan ramalan, memang itu adalah perjalanannya dia, gitu, yang dibacakan oleh sosok Prabu Joyoboyo itu. Kenapa? Nah ini saya sedikit membuka nih kan. Ya mungkin, ya mudah-mudahan ini tidak mendahului kehendak Allah ya. Kan di hadis mengatakan dari Bani Tamim ya, kemarin juga menjelaskan Bani Tamim kan. Kalau versi saya, ya pendapat kolbu saya mengatakan begini, Tamim itu bahasa Arabnya artinya sempurna kan, istimewa. Sempurna itu maksudnya Bani itu kan keturunan, Bani ya. Bani Tamim artinya keturunan yang sempurna. Sempurnanya apa? Ya dari bapak dan ibunya ini sosok-sosok unggulan, ruhnya ya dan zahirnya. Sosok bapak dan ibunya ini gen-gen unggulan. Bapaknya dari keturunan dari Prabu Siliwangi, ibunya keturunan dari Prabu Jayabima, kan sempurna, tamam kan, tamim, ya kan, dua-duanya raja. Dan memang antara barat dan timur, antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kan gitu kan, akan bersatu. Dulu kan saya nggak percaya perang bubat itu kan yang katanya Gajah Mada begini gitu, itu tuh cerita-cerita buatan Belanda, Englander yang hanya ingin merusak tatanan budaya Indonesia, ya, yang akan memecah belah. Makanya apa? Sunda nggak boleh kawin sama Jawa, Jawa nggak boleh kawin sama Sunda. Itu akibat dari perang bubat yang dibikin oleh siapa? Belanda. Itu bukan pokoknya Belanda itu mengintervensi kebudayaan lokal. Sebetulnya apa? Tidak ada apa-apa ini. Itu cerita yang dikarang-karang. Banyak kok serat-serat yang dibuat oleh yang dicampur atau oleh orang Belanda ini dulu ya, itu diubah-ubah ceritanya. Tujuannya apa? Cuma satu, divide et impera, memecah belah. Sekarang Belanda tahu suku Jawa ini yang besar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ini pecah. Pecah. Sehingga persatuannya akan pecah. Makanya beberapa kali live Kang Surya mengundang saya jadi narasumber, saya menyampaikan, ayo kita sama-sama bersatu, jaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Ya, jangan salah paham terkait dengan SP Imam Mahdi. Ya, itu hanya berpikiran sempit hanya untuk satu agama saja. Jangan salah. SP itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam, semua loh. Ya artinya ya manusia, ya tumbuhan, ya binatang, ya kegaiban juga. Nah manusianya ada yang beragama ini kan gitu. Jadi seperti itu kan.
penjelasan tentang Bani Tamim ya. Menurut kolbu saya mengatakan begitu. Monggo Kang. Baca betul ini dari saya sambil baca nih. Maaf Kang Surya, udah sembuh, alhamdulillah udah mendingan ya. Tapi sebenarnya saya udah nggak kuat banget loh, sakit saya sebenarnya. Nah, Kang Supri, saya nggak ada pengakuan loh, saya bukan siapa-siapa kok. Saya menyampaikan dari dulu saya bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa. Enggak, saya nggak mengaku-ngaku. Ini Galang mana nih, nggak nongol lagi nih Galang nih. Oke, itu ya. Kakang Prabu katanya mau datang nih, nggak datang-datang. Kopi udah tak buatin, nggak datang-datang. Saya mau ya, pesen itu kemarin yang kita ngobrol. Nunggu saya kayaknya nih. Pak D Kakang Prabu. Tungguin nggak datang-datang. Itu ya penjabarannya tentang Bani Tamim, tentang kenapa atau penungit ini Kang Abi Sayyid amal itu karena ya itu omongannya itu laduni karena kalau informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Nah, kebijakan baru nih, banyak kebijakan baru dari NTT. Michael ajari surah ilmu kudu. Itu apa ini? Ilmu kudu apa ini ya? Saya harus diajarin ilmu apa nih? Ilmu kudu. Ilmu kudu ya lah. Bener. Semangat gitu ya. Ya, mudah-mudahan saya berharap ya. Ini kan sudah sering komunikasi nih, walaupun lewat komentar, lewat apa. Ya mudah-mudahan menjalin persaudaraan atau silaturahmi ini saling menguatkan satu sama lain dengan cara hal-hal positif yang seperti ini. Yang negatif ya kita singkirin aja, nggak usah didengar. Niat kita kan baik, berbagi, sharing, salah. Enggak dong. Kalau masih ada yang iri, masih ada yang sirik, mengatakan pada bukan lokat yang begini-gini, biarin aja. Biarin aja, cuek aja. Yang penting apa? Kita untuk narasumber yang ada di Jawa Barat ini mungkin mengetahui tentang perjalanan akhir zaman ya. Nah, dalam hal ini tentunya dalam serat Jangka Jayabaya itu kan banyak diceritakan ya, dibahas, sebenarnya bahas tuntas itu ya mengenai Satrio Piningit ini dengan ciri-ciri seperti itu. Tetapi dalam segi ini tuh ada Satrio Piningit, ada Ratu Adil. Nah ini itu kalau ratu itu kan pada umumnya itu adalah sebutan untuk wanita. Menurut sampean ini itu penjabaran ini seperti apa ini? Ya kalau menurut saya Mas Surya, jadi namanya Satria Piningit ini jadi orangnya udah ada tapi masih dipingit gitu. Jadi belum diketahui gitu. Jadi sebelum memimpin, nah setelah memimpin baru karena adil. Kan nanti tuh banyak raja-raja itu kan sedunia nih. Nah, cuma seperti ini mimpin di Indonesia. Nanti di Arab ada pimpinan gubernur-gubernurnya tuh bekas apa itu istilahnya bekas anak buah-buahnya itu yang jadi gubernur ini jadi raja ini. Nah, jadi mimpin semua raja-raja, makanya ratu, karena ada raja-raja ini semua dibawahi gitu. Nanti di Mesir, di Arab Saudi, di mana, nah mereka tuh semua nginuk ke Satria Piningit ini, makanya sebut jadi Ratu Adil gitu. Jadi banyak raja-raja yang mengikuti gitu, karena biasanya kenapa banyak disebut ratu itu ya karena biasanya perempuan beranak gitu kan. Nah ini juga nanti banyak anak-anak buahnya itu yang jadi raja ini, yang di Mesir jadi bekas anak buahnya jadi raja di sini di sana. Jadi seluruh dunia ini jadi kerajaan lagi, makanya jadi sebut Ratu Adil yang menurut saya begitu. Gitu. Nah ini nyinggung di sini nih, nyinggung tadi masalah ini Mas. Karena kan saya tadi udah bilang masalah saya belajar dari jin gitu kan ya. Gitu.
Jadi gini, nah itu larinya Mas ke marifat, Mas. Jadi orang jangan ngaku marifatullah, Mas. Marifatullah kan mengetahui Allah. Nah itu harus itu harus diketahui dulu, Mas. Jadi kita ini manusia ini semua apapun, mau mursyid mau apapun, pasti dia punya jin, Mas. Ya. Gini, kenapa saya bilang begitu? Karena di kita ini kan ada jin korin lah gitu. Ya. Jadi yang namanya marifat, orang kalau belum bisa melihat dulu jin, marifat dulu gimana? Karena kita mengetahui jin, jadi tahu godaan jin tidak bisa tergoda karena kita udah mengetahui jin. Nah, udah mengetahui jin baru ruh, mengetahui ruh. Setelah mengetahui ruh baru mengetahui malaikat, baru marifatullah. Ya Rasulullah seperti begitu. Makanya ada surat jin. Rasulullah kan bisa lihat alam jin, ya, ruh-ruh para nabi yang udah meninggal atau yang dulu, terus baru bisa mengenal malaikat, baru mengenal Allah. Jadi jangan dulu ngomong-ngomong makrifat kalau dia tidak bisa melihat jin. Lihat jin aja takut, mau gimana marifatullah? Itu ada sama, syariat juga sama. Seperti ini syariat nih, sholat tuh harus begini dulu caranya, belajarnya begini, harus ini gitu kan istilahnya. Nah, terus torekat juga sama, bermacam-macam torekat itu artinya perjalanan. Nah, torekat ini istilahnya seperti kita mau itu berpuasa begini, makanya ada ajarannya puasa itu larinya ke semacam puasa begini gitu kan istilahnya, itu torekat. Nah, setelah perjalanan gitu baru merasakan, baru hakikat. Nah, setelah hakikat marifat, hakikat juga sama. Ada kelasnya hakikat juga. Makanya kalau di dalam Ihya Ulumuddin ada khas bil khas gitu, khusus dengan lebih khusus lagi kan begitu. Ya, ada khusus lebih khusus lagi kan begitu. Nah, wali juga sama, mungkin seperti dia udah mencapai hakikat nih ilmunya, tapi dia juga kan harus ada tingkatan-tingkatannya lagi sama. Nah, orang mengenal mirang marifat menurut saya kurang banyak yang paham. Karena harus bisa lihat alam jin, bisa mengetahui Allah tuh harus mulai bisa lihat alam jin. Seperti kita mau ke Jakarta, kalau dari Bandung harus melewati dulu kota ini, kan begitu. Jadi nggak bisa langsung marifat. Setelah mengenal jin, makanya dia tidak tergoda oleh jin. Nah, udah gitu baru menembus ke alam ruh. Alam ruh juga banyak. Ada ruh marakayangan, ada ruh memang orang soleh, ada ruh yang para nabi, kan begitu. Udah gitu para nabi. Nah, gitu baru malaikat. Malaikat juga macam-macam. Nah, baru marifatullah. Tidak mungkin, Mas. Orang marifatullah tidak mengenal dulu jin yang di depan kita ini lingkungan itu siapa jinnya. Tidak mengenal dulu siapa dulu alam ruh itu kemana dulu gitu ya istilahnya. Harus ke sana dulu, tidak mungkin ke sana. Karena pengalaman saya begitu dalam gaib, Mas. Kenapa saya bilang saya bukan istilahnya bukan memelihara jin, walaupun saya kenal di alam jin. Mereka ini karena saya sering saya taklukan, makanya saya berani, saya bilang tadi kan banyak yang nelpon nih. Setelah ini banyak yang nelpon. Silakan, sok. Bener nggak banyak yang nelpon dari penyakit, dari punya pusaka, jinnya ininya, semuanya tanya aja. Nanti ini banyak nih. Betul sekali Pak katanya gitu. Ya kenapa? Orang bidang saya kan begitu. Contohnya kalau orang sebut beda ahli dengan tukang atau mahir kan begitu. Contohnya seperti orang cuma bisa aja naik motor tuh cuma pakai tangan masih takut tabrakan. Tapi kalau udah mahir bisa merem, bisa berdiri karena udah mahir naik motornya beda lagi. Ya, oh nggak mungkin cuma pakai motor kok bisa berdiri. Ya kalau udah mahir. Kan banyak orang malah cari jalan tuh yang di atas gunung di mana cari itu kan udah mahir gitu. Nah ibaratkan begitu Mas. Jadi jangan merasa bahasana gitu karena saya mengenal jin, oh saya belajar dari jin, bukan. Karena itu perjalanan kita mau naik ke alam ruh, kita pasti menembus dulu alam jin, bermacam kalangan jin. Jadi kita tidak tergoda.